Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai digitalisasi video. Saya Ratih Kartika Dewi, dan kami dari tim Teaching Sistem Multimedia Filkom Universitas Brawijaya Malang. Nah, seperti yang kita tahu, video itu ada video digital dan ada video analog. Nah, bagaimana komputer ini mengenali bahwa media ini merupakan media video. Nah, ini caranya kalau di analog video, dia menggunakan pengiriman yang progresif atau interlace scanning. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut apa itu progressive scanning dan juga interlace scanning. Bagaimana televisi itu bekerja? Interlace scanning, seperti yang kita tahu, itu mengirimkan gambar dengan metode genap ganjil. Jadi, gambar genap dulu dikirimkan, kemudian gambar ganjil juga dikirimkan. Seperti ilustrasi yang ada di bawah ini. Nah, seperti ini. Jadi ada line atau garis yang ganjil, kemudian ada garis yang genap. Jika itu pas bersatunya, maka dia akan membentuk frame atau gambar yang utuh. Tetapi jika dia datangnya tidak bersamaan, yang genap ganjil ini artinya dia tidak pas, maka dia akan ada yang dinamakan image artifact. Nah, seperti yang ini. Image artifact itu kekurangan dari interlace scanning. Jadi gambarnya ini terlihat kasar seperti gambar di depan karena frame genap ganjilnya mismatch atau tidak match, sehingga gambarnya itu terlihat sedikit bergeser. Nah, ini bedanya interlace dan progressive scanning. Kalau interlace scanning mungkin saja ada image artefaknya, tapi kalau progressive scan image dia lebih halus. Kemudian di video analog itu kita akan ada yang dinamakan NTSC video. NTSC ini menggunakan color model YIQ. Kalau kalian masih ingat di materi digitalisasi gambar kemarin, YIQ ini masuk dalam komponen lumachroma atau luminance chrominance. Nah, luminance chrominance ini nanti yang akan kita bahas di tema chroma subsampling. Ini color model YIQ. Y-nya adalah luma atau brightness-nya. IQ ini adalah color model, color information-nya. Kemudian kalau ada file video yang termasuk video analog juga, ini menggunakan color model YUV. Kemudian Cam video, ini juga menggunakan YUV. Kemudian di tabel 5.2 ini kalian bisa melihat frame rate untuk masing-masing sistem televisi. Nah, sekarang kita ke digital video. Digital video ini menggunakan color model yang sedikit berbeda dari yang analog. Di sini kita banyak menggunakan YCBCR. Sama dengan konsep YIQ tadi, YCBCR juga menggunakan lumachroma, di mana Y ini adalah luminance, CBCR-nya adalah chrominance. Nah, sebenarnya buat apa kita membahas mengenai lumachroma atau luminance chrominance? Jawabannya ada di sini ya. Jadi, di video itu, gambar yang dikirimkan harus dikompresi. Nah, kompresinya itu menggunakan cara chroma subsampling. Jadi, chroma subsampling ini bertujuan untuk mengecilkan atau mengkompresi gambar sehingga kalau dia dijadikan video itu lebih kecil ukurannya daripada gambar aslinya. Nah, kalau kalian masih ingat di JPEG kemarin, materi digitalisasi gambar, kita mengenal
bahwa JPEG ini memanfaatkan kekurangan dari mata manusia. Di sini chroma subsampling juga sama. Jadi mata manusia itu kan sensitif terhadap gelap terang. Contohnya waktu kalian habis dari tempat terang, terus kemudian masuk ke ruangan yang gelap, maka akan terjadi buta sementara. Nah, itu yang membuktikan bahwa mata manusia itu sensitif terhadap gelap terang, atau kita sebut nanti luminance atau brightness. Tapi manusia ini matanya tidak sensitif terhadap color. Misalkan teman kalian ada yang pakai baju warna merah, mungkin di sebelahnya ada juga yang pakai baju merah tapi gradasi warnanya sedikit beda. Pasti di situ kalian akan bilang kan, oh dua orang ini sama-sama pakai baju merah. Nah kayak gitu. Jadi mata manusia itu tidak sensitif terhadap color atau warna, sehingga dalam kompresi yang dikurangi itu adalah komponen color information-nya atau warnanya. Jadi poin kedua itu bisa dibaca bahwa chroma subsampling itu merupakan reduksi dari color information atau reduksi dari chromanya. Kalau di yang ini tadi YCBCR, yang Y ini tidak ada reduksi, tetapi CBCR yang merupakan chroma itulah yang direduksi. Nah, ini adalah contoh chroma subsampling. Nah, bisa dilihat di depan tuh kalau kodenya 444. Di sini dari gambar ini kita bisa lihat tidak ada yang disilang sama sekali. Artinya, 444 mengindikasikan bahwa tidak ada chroma subsampling yang digunakan. Atau dia sama sekali tidak direduksi warnanya. Kemudian, kalau kita lihat di bawahnya, chroma subsampling 422. Jadi di situ ada 2, kemudian 2, dari A ini ada 1, 2 yang direduksi warnanya, yang X ini tidak dipakai. Kemudian B ini, yang X ini tidak dipakai, jadinya yang ini. Nah, kalau kita hubungkan ke color model YCBCR tadi, Y ini adalah lumanya di sini. Sama sekali tidak ada yang dikurangi atau disilang. Nah, ini sama dengan prinsip yang tadi bahwa manusia ini sensitif terhadap brightness, sehingga luma ini tidak bisa dihapus sama sekali. Kita lihat di 422, 411, 420, lumanya sama sekali tidak diapa-apakan. Beda dengan yang chroma. Kalau YCBCR tadi lumanya adalah Y, berarti chromanya adalah yang A ini CB, yang B ini adalah CR. Di sini yang kita reduksi color information-nya. Nah, bedanya 422, 411, 420 beda di penghapusan chromanya. Stop chroma. Ya benar sih chroma ya, chromanya ya. Nah, itu prinsip dari chroma subsampling. Kemudian ini high definition TV. Nah, ini biasanya ditanyakan waktu ujian itu kalau misalkan full HD TV itu 1080p, artinya apa 1080p? P sama I, ada P ada I, berarti satunya interlace, satunya progresif. Ini dijelaskan di sini. Apa itu maksudnya 720p, 720i, dan seterusnya. Ini tergantung ukuran dan juga P-nya adalah progresif, I-nya adalah interlace. Kalau ini cuma informasi aja atau hafalan aja. Kalau ultra high definition TV menggunakan chroma subsampling 420 atau 422.
Nah, kemudian ini merupakan analog display interface. Nah, kalau gambarnya seperti ini, namanya adalah komponen video. Kalau yang gambarnya seperti ini adalah composite video. Kalau yang seperti ini adalah S-video. Nah, kata kunci di S-video ini adalah dia menggunakan dua kabel. Yang pertama untuk luminance, yang lain untuk chrominance. Jadi dia antara luma chromanya tadi dipisah. Nah, ini yang sering kalian lihat di kelas. Ini kabel VGA, Video Graphic Array, konektor VGA. Kemudian untuk 3D video, mungkin waktu kecil ada yang sering nonton video pakai 3 dimensi. Ini ada yang menggunakan monocular sama binocular. Kalau mono itu kan satu, gambarnya seperti ini. Tapi kalau binocular view itu sama dengan kita melihat dari dua sisi mata. Misalkan, kalau kalian punya pulpen, silakan ditaruh di depan badan kalian. Coba tutup mata kalian salah satu. Antara kalau mata kiri ditutup dengan mata kanan ditutup, pasti view-nya atau penglihatannya beda. Nah, inilah yang disebut binocular view. Kemudian 3D movie and TV kita biasanya pakai color glasses, kemudian circularly polarized glasses dan shutter glass. Ada juga auto stereoscopic display. Nah, di antara 1, 2, 3, 4 ini, kira-kira metode mana yang tidak menggunakan kacamata? Nah, ini kan kita bahas di selanjutnya ya. Kalau ini menggunakan color glasses. Contoh barangnya seperti yang ada di sini. Nah, ini. Kemudian circular polarized glasses ini konsepnya seperti ini. Sedangkan ini menggunakan shutter glasses. Konsepnya seperti ini. Bedanya ada di gambar yang di depan matanya dua itu. Nah, auto stereoscopic ini tidak menggunakan kacamata sama sekali. Jadi bagaimana dia bekerja? Nah, dia menggunakan prinsip seperti ini. Adanya parallax barrier sehingga gambar itu terlihat 3 dimensi. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.